Oke, hari ini kita menentukan resultan vektor dengan metode yang selanjutnya, yaitu metode penguraian. Ini digunakan untuk mencari resultan vektor untuk lebih dari sama dengan 2 vektor ya. Nah, vektor itu nanti, step vektor nanti diuraikan. Yang diuraikan siapa, Bu? Yang diuraikan ke sumbu X atau ke sumbu Y itu adalah vektor yang membentuk sudut. Nah, atau belum tepat di sumbu X atau yang belum tepat di sumbu Y. Jadi kalau sudah di sumbu X atau di sumbu Y berarti tidak perlu diuraikan. Jadi yang perlu diuraikan adalah vektor seperti ini, contoh F yang membentuk sudut sebesar theta. Ini bisa diganti, sudutnya bisa theta, bisa alfa, bisa gamma, seperti itu. Nah, cara menguraikannya bagaimana? Kita menggunakan ini dulu ya, satu contoh. Caranya adalah gambar ya. Yang dilihat adalah ininya, anak panahnya. Kalau sudah, uraikan ke sumbu X. Kalau uraikan ke sumbu X gimana ya? Tinggal tarik ini panahnya ke bawah, tegak lurus. Garis putus-putus. Nah, kalau sudah di sini, nah, dikasih tanda, baru kasih panah. Arahnya mengikuti sumbu. Nah, ini arahnya ke sana ya, sumbu X ke kanan. Nah, kalau sudah ini ditebalkan. Jadi tarik ke bawah ya kan, kasih tanda, kasih panah, baru tebalkan. Lalu baru kita kasih label. Karena ini di sumbu X, maka kita beri label Fx. Jadi maksudnya adalah vektor yang sudah diuraikan terhadap sumbu X. Nah, kalau yang ini ke sumbu Y bagaimana? Sama, tarik dari sini, tarik ke sumbu Y, tegak lurus. Nah, kalau sudah ini kasih tanda, baru dikasih apa? Tanda panah, arahnya mengikuti ini ya, garis koordinatnya, arahnya ke atas. Kalau sudah ditebalkan. Nah, tebalkan. Ya, paling gampang atau pakai beda warna ya. Nah, kalau sudah berarti ini dikasih label F Y karena berada di sumbu Y. Jadi ini adalah hasil penguraian vektor terhadap sumbu X. Yang ini adalah hasil penguraian vektor terhadap sumbu Y. Nah, lalu besarnya bagaimana, Bu? Besarnya, cara gampangnya adalah besarnya Fx, Ibu tulis di sini. Besarnya Fx itu sama dengan, nah, nilainya adalah F dikalikan cos theta. Kenapa dikalikan cos theta? Ini cara mudahnya saja. Sebenarnya kalau pakai aturan matematika ada ya. Jadi pakai nanti pakai aturan segitiga seperti itu. Tapi ini cara gampangnya saja. Jadi kalau mengapit sudut dikalikan cos. Tapi kalau seperti ini ya, Fx kan dekat sudut, mengapit sudut langsung, maka dia dikalikan cos. Tapi kalau Fy tidak, jauh dari sudut atau tidak mengapit langsung tetanya ini atau sudutnya. Maka di sini nanti dikalikan dengan sin. Jadi kalau satunya sudah cos, satunya pasti sin. F dikalikan sin theta. Nah, seperti itu. Ini nilainya masing-masing. Boleh ditaruh di sini atau boleh langsung ditaruh di sampingnya ya, sama dengan. Oke, sekarang ini contoh yang kedua, ini agak lebih kompleks ya. Kalau tadi cuma hanya satu dari vektor, nah sekarang ada 2 vektor. Sebenarnya bisa 2, bisa 3 ya, yang penting lebih dari 2 vektor. 1 vektor pun bisa juga. Tapi untuk kasus seperti ini, perhatikan gambar. Ada 2 vektor F1 dan F2. F1 10 Newton membentuk sudut 30 derajat dan F2-nya 3 Newton. Sudah tepat di sumbu mana? Y. Nah, maka tentukanlah resultan vektor. Strateginya yang pertama adalah uraikan vektor. Diingat lagi, yang diuraikan adalah yang membentuk sudut. Yang sudah tepat di sumbu X atau Y ya jangan, tidak usah, tidak perlu. Nah, yang sudah yang mana? Yang belum yang mana yang belum? Atau yang perlu diuraikan? Yang ini, F1 membentuk sudut 30 derajat, wajib diuraikan. Kalau sudah, nanti cari jumlah vektor di sumbu X maupun di sumbu Y. Lalu kalau sudah semuanya baru di Pitagoras. Pitagoras itu akar kuadrat itu ya. Di kuadrat baru di akar. Nah, sekarang kita langsung di sini lagi ya. Yang perlu diuraikan adalah F1. Maka F1 diuraikan. Diingat lagi, tarik ke bawah, miring ya. Ya, tarik ke bawah, tegak lurus, tarik ke samping, tegak lurus, hingga bentuknya kotak. Kalau sudah ini dikasih panah, tebalkan. Dikasih panah, tebalkan.
Kalau sudah, kita kasih label satu-satu. F1X, F1Y. Nah, nilainya boleh langsung taruh sini ya. Nilainya adalah tadi apa? Kalau mengapit sudut, cos. Kalau tidak mengapit sudut, sin. Jadi belum tentu X selalu cos atau Y selalu sin. Tidak selalu. Ini kebetulan saja. Nah, berarti di sini adalah 10 dikalikan cos 30 derajat. Yang di sini F1Y sama dengan 10 kali langsung ya sin 30 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini tidak perlu dilihat lagi kawan-kawan. Yang tinggal dilihat adalah F1X, F1Y dan F2 saja. Karena ini sudah diuraikan, jadi ini sudah tidak perlu, apalagi ini sudah dimasukkan ke sini. Oke, jika belum masih F1 cos theta boleh juga, baru nanti ini masih dipakai. Hanya untuk nilainya saja. Jika sudah, kita cari masing-masing yuk. Yuk, kita cari, Ibu taruh sini ya. Ibu taruh sini. Ya, kita cari dulu. Uraikan sudah. Ini diuraikan sudah. Nah, kalau sudah nanti mencari jumlah vektor, ingat, atas positif, ikuti koordinat positif, bawah negatif, kanan positif, kiri negatif. Nah, sekarang kita cari jumlah di sumbu X. Ibu tulis dulu ya. Di sumbu X, sigma fx sama dengan siapa yang ada di sumbu X? Dilihat, yang ada di sumbu X cuma satu. Ya sudah, ini saja. Sigma fx cuma satu, yaitu di kanan positif, berarti ya langsung F1X. Nilainya ya 10 cos 30. Berarti nilainya berapa? Sigma fx sama dengan 10 kali cos 30, masih ingat? Setengah akar 3, tembak 5. Berarti sigma fx-nya berapa? Sama dengan 5 akar 3 Newton. Simpan dulu. Nah, disimpan. Jika sudah, kita cari yang di sumbu Y. Sigma Fy sama dengan, kita lihat yang di sumbu Y kawan-kawan. Yang di sumbu Y ada dua. Ada F1Y dan F2. Atas positif, bawah negatif, berarti langsung F1Y positif ya. F1Y boleh langsung dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena di bawah. Jadi ini F2. Boleh nggak Bu? Ini langsung saya tulis 10 sin, boleh. Langsung 10 sin 30 dikurangi F2 berapa? 3. Hasilnya berarti 10 kali setengah kurangi 3. Seperti ini ya. Ini boleh tembak? Boleh. Nilainya berapa? 5. 5 kurangi 3 nilainya berapa? 2 Newton. Ini adalah sigma Fy. Jadi kita punya sigma Fx 5 akar 3. Ini ya. Kita punya sigma Fy sama dengan 2. Kalau sudah di Pitagoras. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga adalah Pitagoras kan, antara sigma Fx dan sigma Fy. Pitagoras itu gimana sih Bu? Nah, kita berarti mencari resultan sama dengan akar ya, dikuadratkan dulu baru di akar. Sigma Fx kuadrat. Ini Pitagoras tuh yang ini kawan-kawan. Sigma Fy kuadrat. Yang kemarin sudah ada ya. Lanjut 5 akar 3 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Caranya mengkuadratkan gimana? Satu-satu. 5 kuadrat 25. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, berartinya 3 ditambah 2 kuadrat 4. Hasilnya 75 ditambah 4, hasilnya adalah 79. Bisa diakar tidak? Jika sudah tidak bisa diakar, berarti mentok sampai sini. Jika masih bisa diakar, berarti bisa dilanjut disederhanakan lagi ya. Sepertinya cukup sampai sini aja. Nyung.